Jadi terima kasih sekali, selamat datang Kak Refli. Sudah bersedia nih hari ini untuk menjadi narasumber untuk sharing-sharing mengenai Chinese Government Scholarship. Dan kita memang sebenarnya ketemunya baru lewat DM ya, belum pernah ketemu langsung. Iya, betul sekali Mbak Briana. Terima kasih sebelumnya undangannya dari Mbak Briana. Jadi sebelumnya saya tahu tentang Mbak Briana juga dari ini YouTube channel Ya, Mbak. ya. Sebelumnya saya sangat tertarik kan melihat bagaimana sih cara dapetin beasiswa di Cina. Kemudian saya berminat banget kemarin itu untuk daftar beasiswa Cina. Saya browsing, sempat saya lihat di YouTube channel juga. Punya Mbak Briana duluan yang muncul. Saya lihat di informasi dari Mbak Briana itu lengkap sekali yang di YouTube sebelumnya, yang bagaimana cara daftarnya, kemudian bagaimana untuk trik dapat beasiswanya dan lain sebagainya. Nah, ketika waktu itu saya masih di kota Kazan, Rusia ya, waktu itu konsultasi dengan Mbak ya. Iya, betul. Saya nanya-nanya bagaimana surat recommendation letter atau letter of acceptance ya. Iya, betul. Itu penting atau tidak. Iya. Nah, kemudian saya berinisiatif mau daftar kan. Saya ikutin caranya dari Mbak Briana. Waktu itu kita buka yang dari kampus China itu kan. Iya, betul. Yang kita cek bagaimana universitasnya, lain sebagainya. Nah, di situ saya tinjau ada namanya kampus Harbin Institute of Technology atau HIT. Jadi saya sempat kontak Mbak Briana lagi kan, kemudian kata saya, bagaimana Mbak untuk apply-nya? Kata saya, untuk ini lain sebagainya. Mbak waktu itu nyaranin untuk coba apply dulu aja, lain sebagainya, dan nyarahin bagaimana cara prosesnya kan. Saya ikutin cara dari Mbak Briana. Kemudian saya iseng-iseng tuh, kan sebenarnya nggak wajib ya letter of acceptance ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau di Chinese Government Scholarship itu atau CGS itu nggak wajib, tetapi saya usahakan dapat. Nah, pertama kali itu saya menghubungi profesor yang sebidang dengan saya. Nah, jadi waktu itu saya lihat di HIT itu ada profesor bidang Electronic Government. Dan profesor ini juga pengalamannya dari Amerika, sudah melanglang buana ya di Amerika, kemungkinan bahasa Inggrisnya bagus kan? Bagus, iya betul. Saya hubungi, saya ketik email ke beliau, saya lampirkan proposal saya yang akan saya lakukan penelitian saya. Kemudian saya lampirkan lagi CV ke beliau. Kemudian beliau tertarik, kata beliau, bagaimana ini untuk lanjutannya, kata dia. Kamu mau penelitian di mana? Kemudian untuk studinya bagaimana nanti memecahkan masalahnya. Dia mau bertanya-tanya seperti itu kan. Saya jelaskan bla 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 bla. Kemudian kata dia, oke, kamu masuk di lab saya, kata dia. Kaget dong saya di situ kan. Terus? Saya kaget, saya langsung terdiam. Ini profesornya bercanda apa bukan? Kata saya, bercanda apa enggak ini? Kemudian saya email lagi kan. Kata saya, Prof, Anda bercanda atau tidak? Kata saya. Saya butuh surat dari Anda kalau Anda tidak bercanda. Saya langsung belak-belakan kan. Iya, betul. Udah itu kata dia, tidak kok, saya langsung serius dengan kamu, kata dia. Nah, kemudian selang 3 jam atau 4 jam, dia ngeluarin surat keterima dulu. Jadi ada surat dari dia, katanya keterima. Udah itu saya nanya, surat resminya bukan seperti ini, Prof. Saya ada formatnya dari CGS-nya. Jadi CGS yang saya daftar ini adalah tipe B. Tipe B. Kan kalau kita kan tahu ada CGS tipe A, tipe B, dan tipe C. Iya, betul. Tipe C jarang sekali kan kita. Tipe C itu gunakan. Saya waktu itu, kalau sudah kuliah di China baru bisa. Nah, saya ikut yang tipe B. Yang kayak langkah-langkah dari Mbak Briana itu tipe B bagaimana udah jelas banget kan. Nah, kemudian setelah saya hubungi profesornya, saya hubungi universitasnya dulu. Jadi HIT-nya itu saya hubungi di Harbin itu. Alhamdulillah direspon baik dengan pihak univnya. Kata pihak univnya, oh kamu sudah punya surat, ya sudah apply aja, kata dia. Ikuti langkah-langkah sudah kami sediakan. Jadi HIT itu memang punya sistem tersendiri. Kayak Mbak Briana katakan, kita apply dulu di univnya dan lain sebagainya. Saya apply, ternyata kata si univnya, kamu nggak perlu bayar katanya kalau untuk online-nya. Nanti bayarnya itu ketika berkas sudah dikirim, udah bayar yang udah apply yang online di Chinese
itunya, CGS-nya. CS. Jadi baru kita boleh bayar. Jadi kita isi dulu. Kalau nggak salah murah kok Mbak, itu cuman berapa, $35-40 ya, sekitar 700 ribuan. Ya betul-betul, sama berarti sama, murah sekali itu kalau menurut saya. Tapi bedanya kalau punya Mbak Briana kan, kalau nggak diterima, uang dikembalikan kan? Iya betul. Punya saya nggak, jadi ada tulisannya di situ. Diterima nggak tidak diterima, uang hangus. Oke. Jadi modal kayak apa ya, gambling lah saya, kayak nasib-nasiban aja lah di situ. Iya. Saya nyoba, ternyata di HIT dia minta TOEFL agak tinggi. Oh, ada minta persyaratan itu ya? Biasanya sebenarnya Oke. Nggak wajib, ternyata tapi dia minta di situ. TOEFL-nya diminta berapa? Di HIT dia minta IBT 85. Oke. Atau boleh digantikan dengan ITP katanya yang 550. 550, oke. Alhamdulillah kan sertifikat ITP saya itu masih aktif 1 tahun lagi tuh. Udah mau kadaluarsa kan? Iya, pas. Saya masukin waktu itu, alhamdulillah untuk skor saya masuk di situ. Skor saya kan waktu itu 550 pas. Oh iya, pas banget berarti. Yang ITP yang dari ITS itu kan berlaku tuh. Saya masukin, kemudian dia minta SKCK dan lain sebagainya, surat kriminal kan bisa minta tuh kalau di kepolisian di Kazan juga kan bisa minta. Iya. Bisa minta. Kemudian juga minta ya. Berarti memang tergantung setiap universitas ya, ada yang minta persyaratan lebih gitu. Karena kalau dari CSC-nya, dari Chinese Government Scholarship-nya sebenarnya nggak minta sih, nggak sampai ke SKCK. Oh gitu. Itu berarti memang request khusus dari universitasnya. Nah kemudian dari HIT itu saya udah apply, yang bayar itu sudah segala macam, dia minta dikirim, katanya kirimkan ke kami. Saya kirimkan, lengkapin bahasa Inggris, kemudian jangan lupa kalau untuk S3 itu publikasi yang utama. Betul. Mereka lebih senang kalau kita sudah punya Scopus atau minimal Web of Science. Iya betul. SSCI. Nah alhamdulillah saya kan punya publikasi waktu itu di Web of Science, kemudian Cinta dan lain sebagainya. Jadi saya lampirkan. Nah kemudian setelah saya daftar, mereka email lagi dari HIT-nya aktif, jadi mereka aktif ya. Kita kan salah satu lampirin lagi yang tadi yang bukti daftar online-nya itu kita lampirin juga, kita kirim juga. Aplikasi kita online daftar, aplikasi online yang udah diisi di kampus China itu kita lampirin. Nanti mereka akan ngejawab dengan kita di pihak ini kampusnya. Berkas kamu telah kami diterima, kata dia. Akan kami proses ke tahap selanjutnya. Oke. Iya, sekitar berapa lama ya? Udah ada 3 bulan, berapa lama itu nggak ada tanggapan apa-apa. Sangka saya nggak lolos sama sekali kan? Ya sempat pesimis nih. Kayaknya udahlah kalau nggak lolos ya biarin aja gitu. Namanya kita uji nasib kan? Iya betul. Nah, kemudian ketika saya masih di kota Kazan, Rusia, kan saya waktu itu di kota Kazan itu ngambil S2 2 kali ya, lagi kuliah 2 kali. Nah, kemudian mereka menanggepin di situ, ngasih undangan buat wawancara. Ini dan juga beda. Biasanya kalau di kita dulu nggak ada wawancara, makanya saya kaget ada wawancaranya. Iya. Benar. Makanya saya agak kaget juga, kok tiba-tiba mereka ngundang wawancara. Sangka saya ini kayak bercanda, ini bohong nih kayaknya bohong kata saya. Saya cek lagi kan, emailnya benar ternyata email kampus yang ngirim. Karena katanya info dari kawan saya, kebetulan saya ada kawan juga di Cina. Kalau emailnya bukan dari kampus itu jangan dipercaya katanya. Ya, betul. Takutnya penipuan. Iya. Ternyata betul dari kampusnya sendiri mengundang lewat Skype. Oh, oke. Mengundang Skype. Dan pada hari itu bertepatan dengan saya lagi ujian negara. Yang waktu itu sempat cerita ya, hampir nggak kekejar ya mau interview. Nggak kekejar ibaratnya, iya. Di situ ada 2 orang pewawancara. Jadi kayaknya satu itu direktur fakultasnya, yang satunya itu adalah pihak IO, International Office. Oh iya, betul. Yang nerima berkas saya. Iya. Jadi dia full wawancara itu pakai bahasa Inggris. Dia simple sih wawancaranya itu, dia butuh waktu hanya 7 menit saja. Oh, cepat ya? Cepat, karena pesertanya lumayan banyak di situ, tapi tapi dari negara-negara lain semua mereka.
Udah itu dari Indonesia ya? Nggak ada. Dari Indonesia, tahu saya di situ hanya saya. Karena kan ada nama-namanya di Skype itu tuh, ada grupnya. Ada grupnya. Kemudian mereka ngomong ke saya, nanya-nanya. Pertama kenalin diri dulu, kemudian mereka nanya aktivitas saya apa saja, kemudian ya dia juga nanya, kamu bisa bahasa apa aja katanya. Saya sebutkan, saya bisa bahasa ini. Kaget mereka, kamu bisa sedikit bahasa Cina ya? Bisa, kata dia. Coba kamu ngomong, katanya, pakai bahasa Cina gimana? Saya ngomong kan ke mereka, kata saya ni hao, kata saya gitu kan. Dia jawab lagi ni hao, kata dia. Udah itu nanya, kata saya ni hao ma. Mereka jawab lagi, pokoknya sambung-sambungan. Terakhir saya jawab itu xie xie, kata saya. Mereka ketawa di situ kan. Nah, dari situ mereka terdiam. Kata mereka, Refli, kamu mau nggak belajar bahasa Cina di sini, kata dia. Atau mau di negara kamu nggak, katanya, belajar bahasa Cina. Oh, saya mau sekali, kata saya. Kebetulan saya lagi belajar nulis tulisan Cina kan. Kebetulan ada di tas saya juga buktinya. Saya pernah nulis di buku itu. Jadi, mohon maaf, Mbak. Iya, Pak. Jadi saya tunjukin ke mereka di buku saya tunjukin gini. Kemudian kata mereka, oh iya kamu nulis ya, katanya. Beneran nggak bohong. Beneran, nggak bohong. Saya tunjukin. Iya. Kemudian nanya yang satunya lagi, direkturnya itu nanya, Refli, kamu ada berapa publikasi, kata dia. Karena kamu di sini hanya ngirim 2, katanya, yang Scopus dengan yang Web of Science. Hanya 2 aja. Saya cerita, saya punya publikasi kurang lebih ada 22. Sekarang ini masih 22. Lagi proses 3 yang akan publish, kata saya. Kaget dong si ininya, direkturnya. Banyak banget. Katanya, kamu beneran, katanya, punya segitu. Kata saya, mohon maaf, kata saya, kalau berkenan boleh cek Google Scholar saya, kata saya. Dicek kan dengan dia. Udah itu ngecek juga dengan ORCID ID saya. Dia ngecek ORCID ID, Google Scholar dan lain-lain itu dicek dia. Mereka ketawa deh itu, ya mereka ketawa di situ. Jadi dia nanya, Prof kamu siapa namanya? Dia kayak ngetes saya kan. Prof kamu siapa? Saya sebutin profnya ini, kata saya. Oh gitu, katanya, profnya udah ini ya, udah cocok dengan kamu ya. Udah, kata saya. Udah itu nanti proyeknya gimana, katanya, nanya gitu. Pokoknya singkat dia nanya proyeknya gimana. Saya sebutin proyek saya itu akan lakukan di Indonesia, tepatnya di Lampung, Provinsi Lampung. Nah, udah oke, katanya, cukup di sini, kami kayaknya senang nih dengan kamu, katanya, wawancara dengan kamu. Dia langsung gitu ngomong gitu. Oh, bagus dong. Udah itu dalam hati saya, kok kayaknya ada respon positif nih dengan mereka. Udah itu tapi saya nggak terlalu nggak terlalu kayak berharap saya harus lolos atau lain sebagainya. Karena menurut saya kalau beasiswa itu kan kita kayak nasib-nasiban ya. Iya. Kayak ibaratnya hoki-hokian. Ibaratnya walaupun nggak lolos pun ya mungkin belum rezeki kan, ibaratnya menurut saya. Ada undangan emailnya, kayaknya saya ada, kalau mau di-share untuk email contohnya ya. Contohnya ya, itu yang pengumuman akhirnya diterima ya? Iya, ada di email saya. Nah, jadi setelah itu kayaknya baru ya, pas saya masih di Istanbul mau pulang ke Indonesia, saya dapat email seperti ini. Di bawahnya kan sebenarnya ada notice lagi tuh, ada admission notice. Nah, betul, admission notice ini yang paling penting. Iya, admission notice. Dan saya kaget ada email ini kan, dia menyatakan selamat. Sangka saya tadinya ucapan kayak terima kasih sudah mendaftar atau lain sebagainya kan, kayak penolakan. Iya. Saya kaget di situ. Langsung kata saya, ini beneran apa enggak ya? Saya cek lagi kan emailnya lagi, karena kan emailnya takutnya palsu ya atau bohongan. Ya, ini dari International Office kok, kelihatan International School-nya. Bahasa Mandarinnya, jadi harusnya benar sih. Kemudian saya cek benar ternyata, dan saya hubungi pihak UNIF-nya. Katanya nanti di tanggal 4 atau tanggal 5 mereka akan konfirmasi ke saya lagi, katanya begitu. Jadi Chinese Government Scholarship untuk sementara mereka online kuliahnya. Iya. Belum diperbolehkan masuk ke China ya? Iya, belum bisa karena lagi pandemi. Nah, untuk hal ini saya kayak senang banget waktu itu di Istanbul, yang sampai mau gimana ya, mau loncat-loncat mau gimana waktu itu ngeliat kayak hal gini ya. Iya, jadi pasti senang banget. Senang banget, saya sempat menghubungi Mbak kan, ngucapin makasih atas ini video Mbak itu ya. Jadi
Sangat bermanfaat kalau menurut saya. Kalau kita memang betul-betul niat, memang betul-betul serius, pasti bisa gitu. Jadi intinya sih jangan kita menyerah di sini. Jadi untuk beasiswa China ini memang kan diadakan tiap tahun. Betul. Nah, kemungkinan tiap tahun itu akan berbeda-beda sistemnya. Iya, betul. Apalagi kalau yang tipe B, karena tipe B kan tergantung dari universitasnya ya. Ada universitas mungkin yang kayak seperti ini harus ada interviewnya, harus ada TOEFL-nya, harus ada SKCK gitu ya. Jadi memang tergantung setiap univ sih kalau tipe B. Kalau tipe A itu kan karena dari kedutaan besar sih biasanya standar ya, semuanya sama. Cuma kalau yang tipe B ini agak sedikit bervariasi, beragam, tergantung kampusnya masing-masing gitu. Benar-benar Mbak. Jadi kalau menurut saya sih yang tipe B ini malah lebih enak, kalau saya sih lebih seru ya kalau tipe B ini. Kenapa? Kalau kontak langsung sama universitasnya sebenarnya lebih meyakinkan ya, lebih menjamin dibandingin yang tipe A. Benar Mbak, benar. Jadi lebih kalau kita bisa tahu profesor siapa segala macem, udah itu kita sudah bisa ini ngomongin masalah apa dengan profesornya, kemudian perkembangannya bagaimana ke depannya, langkah-langkahnya apa, kemudian alhamdulillah sih saya di situ lolosnya kan full English ya, jadi kuliahnya full English. Satu lagi hal yang paling penting adalah kuncinya kalau introduce kayak untuk diri kita kayak introduce myself, jadi kita jangan ngulangin apa yang sudah ada di CV. Kalau saya kan pakai triknya kita kenalan nama dulu, itu kegiatan-kegiatan aja gitu, nggak usah ngulang lagi saya anak keberapa, saya tinggal di mana, nggak usah, nggak perlu lagi gitu, karena ngabisin waktu 7 menit aja kan waktunya. Betul. Jadi langsung selling point gitu ya, apa yang menjual dari diri kita, betul. Langsung kayak ibaratnya itu poin intinya kita itu apa di situ. Betul. Benar banget ya. Kalau menurut saya beasiswa Cina ini adalah beasiswa yang salah satu bergengsi ya. Jadi bergengsi untuk dunia, bukan hanya Indonesia. Pendaftarnya itu yang dari Rusia itu saya lihat ada banyak, ada sekitar yang lolos berkas itu ada sekitar 20 kalau nggak salah. Total peserta yang lolos berkas kan hanya 26 orang saja. Iya, memang sih. Sekarang sudah makin susah ini Chinese Government Scholarship. Mungkin dulu masih banyak orang yang bisa dapat, tapi sekarang udah sangat tinggi kompetisinya ya, karena semua orang juga udah tahu. Kalau misalnya kita nge-search di YouTube aja sekarang, yang selain dari video saya udah banyak banget orang yang ngebahas juga. Iya, benar banget. Jadi memang udah banyak banget. Udah tinggi sekali, sudah sangat susah sekarang kalau mau dapat ya. Jadi beruntung yang sekali sebenarnya. Videonya Mbak ini malah dia lebih lengkap ya. Dia ada versi Indonesia, ada versi Inggrisnya kan. Iya benar. Saya tonton semua itu Mbak, yang versi Indonesia, Inggris itu gimana langkah-langkahnya sampai saya banding-bandingin. Gimana ini Mbak Briana ini daftar ini, saya lihat-lihat kan. Iya. Dan dari situ saya dapat poin inti kalau daftar itu persiapannya mateng dulu di situ. Jangan asal-asal ngeplay tapi nggak ada persiapan mateng. Ya, betul. Cuma kalau kata saya, ibarat kita mau ngebuang duit tapi nggak ada senjata buat menangin itu kompetisi itu. Harus all in lah pokoknya. Memang kalau mau daftar ya dengan tujuan untuk dapet gitu. Jangan cuma daftarnya iseng-iseng gitu kan. Betul banget, betul. Iseng-iseng tapi usahanya tetap harus 100%. Walaupun dalam hati mungkin berpikir ya kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya udah, tapi usahanya tetap harus 100% gitu. Bener banget. Dan kalau ini sih kalau mau tahu cara daftar yang kampus China-nya itu lengkap punya Mbak Briana yang pernah di-publish waktu itu. Iya. Yang awal itu. Ya itu lengkap banget itu. Masih sama kok Mbak kalau yang itu. Cuman ada beberapa poin ditambahkan saja, kayak TOEFL itu kalau punya saya wajib, karena dia pas kita klik yang tipe B, masukin kodenya kan, ada kode tipe B itu apa univnya. Nah, kita dia langsung di situ require gitu ya. Iya, di TOEFL-nya itu wajib di situ tulisannya. Oh, iya berarti memang tergantung kampusnya sih ya. Kayaknya memang ada kampus kalau misalnya wajib, berarti memang benar sih begitu dimasukin kodenya, nanti kan mereka langsung keluar memang mana yang required, mana yang nggak required gitu ya. Benar. Jadi kalau memang itu dia akan tandanya itu nggak mau pindah, dia biasanya mau diklik juga, ngisi dulu. Ada bintangnya gitu kan biasanya. Ada bintangnya, benar, ada bintangnya. Jadi saya ngelihat itu, kayaknya gini, kata saya ini perlu, untung aja udah saya siapin TOEFL-nya kan. Di HIT
itu saya daftarnya bukan di April. Maret. Malah dia dari bulan Oktober itu dibuka. Oktober yang tahun sebelumnya. Iya, tahun sebelumnya. Jadi dari Oktober baru nanti yang tipe A buka, baru dia buka. Baru dia udah tutup. Jadi pas tipe A belum buka, dia udah buka duluan. Oh, iya. Berarti memang makanya saya sih ya. Kalau tanya iya betul. Betul. HIT itu dia Harbin Institute of Technology itu dia lebih awal buka dan lebih awal tutup. Jadi kalau memang kita minat di Harbin harus dari awal daftar lebih awal, dan dari sebelum Oktober itu udah kontak-kontakan dengan profesornya. Tiket pesawat yang nggak ditanggung ya kalau China. Tiket pesawat dengan visa aja ya, 2 itu aja yang nggak ditanggung. Iya, yang lain semuanya sampai sana sih akomodasi, transportasi, semuanya pasti ditanggung. Dan termasuk tinggi sih biaya hidup yang dikasih dengan mereka untuk betul. Stipendnya. Betul. Bisa sangat menabung. Kayak kata Mbak Briana bisa nabung banyak katanya dari situ. Saya kan tertarik juga tuh lihat Mbak Briana perjuangannya, katanya nggak boros di sana, lebih hemat katanya, biaya hidup murah. Bisa nabung banyak sih itu benar-benar, soalnya memang biaya hidupnya rendah banget di sana karena semua barang murah. Terus kan di sana juga ada online kan, kayak kita Shopee anggapannya. Kalau di sana kan Taobao itu juga murah banget barang-barang semua. Jadi memang bisa nyambung banyak lah pasti. Mereka memberikan jauh lebih dari cukup. Benar. Dan kalau masih kalau waktu saya S3 sih itu kita dikasih laptop juga, walaupun nanti dikembaliin ya laptopnya, dipinjemin laptop gitu. Selama 3 tahun. Dipinjemin. Dipinjemin nanti laptop. Di sana juga dapat kali. Iya. Harusnya dapat ya kalau memang ini. Jadi memang benar-benar mereka semua fasilitasnya disediain for free gitu, gratis. Laptop juga dipinjemin dan laptopnya juga asramanya bagus. Asrama bagus juga kan, asramanya juga saya lihat bagus juga. Nggak kalah dengan asrama sebelumnya di Kazan juga kan, asrama Kazan di Rusia tuh bagus juga tuh. Saya bandingin malah kayaknya lebih bagus yang di Cina dibanding asrama saya dulu. Iya, mereka memang bagus-bagus kok. Jadi kalau untuk fasilitas, apalagi untuk international students tuh nggak usah ragu lah, pasti nggak usah diragukan. Kalau saya ngeliat yang asrama yang Mbak Briana aja kayaknya nyaman banget tuh, ada ada balkonnya ya. Ada balkonnya, terus ada ruangan bareng-barengnya, ada tempat buat kongnya. Jadi memang enak sih. Bisa sendiri juga kan di situ. Iya, kamar sendiri kalau PhD. Kamar sendiri, bener-bener udah luas kamarnya. Kamar mandi dalam. Bener, jadi ya sama lah tipe, cuman bedanya beda kota aja kita. Iya, bener. Oke deh, thank you banget ya Kak Refli. Oke Mbak Briana, sama-sama Mbak. Dan sharingnya. Dan untuk kalian jangan kemana-mana, tetap pantengin terus karena vlog selanjutnya akan tetap juga sama Kak Refli, karena Kak Refli ini tidak hanya mendapatkan 1 beasiswa tapi 2. Nah, jadi bagi yang penasaran, yang penasaran nih, selanjutnya kita akan bahas beasiswa dari YTB Turki. Wah, jadi kalau ada yang penasaran gimana cara daftarnya, gimana sampai akhirnya bisa lolos juga, nah pantengin terus karena next vlog kita tetap akan sama Kak Refli membahas tentang beasiswa YTB Turki. Thank you banget Kak Refli. Sama-sama Mbak Briana, sama-sama.